Sejak zaman dahulu, madu dipercaya sebagai ramuan herbal alami yang dapat meningkatkan kesehatan tubuh serta menjaga tubuh dari berbagai gangguan penyakit. Tapi ternyata ada orang-orang tertentu yang tidak disarankan mengkonsumsi madu. Nah, mau tahu penjelasan tentang manfaat khasiat madu seluruhnya? Simak penjelasan dari Dr. Raisa Juanda, spesialis gizi klinik di Hidup Sehat bersama Dr. Ekes. Madu menjadi pilihan bagi banyak kalangan untuk menjaga kesehatan. Sejak zaman nenek moyang, madu dipercaya dapat menyembuhkan beragam penyakit. Lantas, apa sebenarnya manfaat madu bagi kesehatan? Madu ini memiliki berbagai manfaat, antara lain adalah sebagai antioksidan. Nah, tubuh kita ini memiliki kerusakan sel setiap harinya, dan disinilah peran antioksidan tersebut untuk menangkal kerusakan sel yang terjadi. Dan yang berikutnya, madu ini ternyata juga memiliki sifat antibakteri dan anti jamur, sehingga juga baik untuk penyembuhan luka dan juga menyehatkan saluran cerna. Dan madu ini juga memiliki sifat anti-inflamasi yang bisa meredakan peradangan. Jadi madu ini salah satunya juga sering dipakai untuk meredakan penyakit tenggorokan dan juga batuk. Banyak ditemukan beragam madu di alam berdasarkan bahan penyusunnya. Bahkan madu diternakan dengan memberikan karakter khas pada madu tersebut. Akan tetapi madu sebagai hasil dari lebah ini mempunyai zat yang dapat meningkatkan kesehatan dan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Penasaran kan apa sebenarnya kandungan madu yang mempunyai manfaat bagi manusia? Madu ini ternyata memiliki berbagai kandungan seperti vitamin dan mineral dan juga antioksidan yang baik untuk kesehatan. Vitaminnya antara lain adalah vitamin B kompleks dan juga vitamin C. Dan mineral yang terkandung di dalamnya antara lain seperti kalsium, kalium, dan juga zinc. Dan untuk antioksidan sendiri, ternyata madu memiliki polifenol dan juga flavonoid yang bersifat sebagai anti radang dan bisa menekan inflamasi. Dan juga bisa meningkatkan sistem imun kita. Meskipun mempunyai khasiat yang luar biasa, tapi waspada ya pemirsa, tidak semua orang bisa mengonsumsi madu. Lantas siapa saja yang boleh dan tidak boleh mengonsumsi madu? Sebenarnya madu ini boleh dikonsumsi oleh siapapun, asalkan sudah berusia di atas 1 tahun. Kenapa madu ini tidak boleh diberikan kepada bayi dan juga kepada anak yang kurang dari 1 tahun? Karena ternyata madu ini bisa menyebabkan keracunan Clostridium botulinum yang berbahaya untuk kesehatan syaraf dan juga otot. Bahkan bisa menyebabkan kematian pada bayi dan anak. Dan meskipun madu ini bisa dikonsumsi oleh usia 1 tahun ke atas, tetapi hati-hati juga pada penyandang diabetes. Kenapa? Karena madu ini tetap harus kita anggap sebagai gula. Meskipun memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan kita, tetapi madu ini tetap dapat meningkatkan kadar gula di dalam tubuh. Jadi hati-hati ya untuk penyandang diabetes. Untuk lebih tepatnya, sebaiknya Anda tetap berkonsultasi kepada dokter Anda masing-masing ya, untuk menentukan dosis gula tambahan harian yang diperlukan oleh tubuh Anda. Walaupun aman, jangan berlebihan dalam mengonsumsi madu. Perlu diperhatikan ukuran dan batasan dalam mengonsumsi madu. Dr. Raisa, bagaimana cara mengonsumsi madu yang tepat agar mempunyai manfaat bagi kesehatan? Ya, jadi ada berbagai cara untuk mengonsumsi madu ini. Madu bisa dikonsumsi secara langsung ataupun dicampur ke dalam makanan atau minuman. Nah, tapi alangkah baiknya jika madu ini dikonsumsi pada waktu pagi hari ya. Kenapa? Karena madu ini memiliki energi yang cukup tinggi. Jadi energi yang dihasilkan dari konsumsi madu bisa kita pakai untuk aktivitas seharian. Selain itu, sebaiknya mengkonsumsi madu juga dalam keadaan perut sedang kosong, agar vitamin dan mineralnya dapat terserap dengan baik. Dan sebaiknya lagi, madu ini jangan dikonsumsi berlebihan juga ya, maksimal hanya 1-2 sendok makan per hari. Beragam jenis warna dan aroma jenis madu dapat ditemukan di pasaran. Tapi jangan salah memilih ya pemirsa, lebih baik pahami dengan baik literasi tentang madu, agar bisa mendapatkan manfaat madu dengan maksimal. Ada madu hitam, ada madu putih, dan kuning. Apakah ada perbedaan khasiat dari perbedaan warna-warna madu tersebut? Ya, jadi madu ini ada berbagai jenis warna.
Sebenarnya warna madu yang berbeda ini didapatkan dari sari bunga atau dari nektar bunga yang berbeda. Tentunya madu yang kita dapatkan dari nektar bunga misalnya yang dari pohon karet ataupun pohon randu ataupun pohon cengkeh, tentunya warnanya akan berbeda-beda hasilnya. Sebenarnya perbedaan warna tersebut tidak terlalu mempengaruhi khasiat dari madu. Tetapi memang madu hitam memiliki antioksidan yang paling tinggi. Jadi perlu diingat, semakin gelap warnanya, ternyata antioksidannya semakin tinggi. Ada banyak mitos dan fakta beredar di masyarakat tentang khasiat madu. Mitos atau faktakah orang dengan gangguan diabetes dilarang mengonsumsi madu? Ya, ternyata hal ini fakta. Kenapa? Karena madu ini ternyata merupakan salah satu dari jenis gula yang juga bisa meningkatkan kadar gula di dalam tubuh. Sehingga untuk penyandang diabetes harus hati-hati ya. Sebaiknya gula yang disarankan untuk penyandang diabetes adalah gula khusus diabetes yang tidak meningkatkan kadar gula di dalam tubuh. Madu sudah melegenda sebagai herbal yang dipercaya bisa membuat badan sehat dan juga bugar. Bahkan bisa meningkatkan vitalitas pria. Benarkah demikian? Mitos atau faktakah madu bisa membuat awet muda? Ya, ternyata hal ini fakta. Madu memiliki antioksidan alami yang sangat baik untuk mencegah penuaan kulit. Jadi madu ini mudah diserap oleh kulit kita, bisa menarik air dan juga menjaga kelembapan kulit. Jadi sangat baik ya untuk yang mau tetap awet muda. Beragam khasiat madu ditemukan, baik dengan dikonsumsi langsung juga dengan cara dioleskan pada bagian tubuh. Lantas, mitos atau faktakah bahwa madu bisa juga dijadikan dengan dioleskan pada bagian tubuh sebagai terapi tambahan? Ya, ternyata hal ini fakta. Jadi, madu ini memang sering digunakan dalam cara dioles. Jadi, karena madu ini memiliki sifat anti radang, antibakteri, dan juga anti jamur, maka madu sering dipakai untuk penyembuhan luka, baik itu luka bakar maupun luka setelah operasi. Selain itu, madu juga bisa dioleskan di bibir untuk mencegah bibir yang pecah-pecah dan juga bisa digunakan sebagai masker wajah. Sudah jelas ya sekarang manfaat dan khasiat madu bagi kesehatan. Meskipun madu sehat, tapi ada aturan-aturan yang harus dipahami sebelum mengonsumsi madu. Apa sih tipsnya dalam mengonsumsi madu? Yang pertama, pastikan madu yang Anda konsumsi adalah madu yang asli tanpa ditambah zat pemanis lainnya. Dan yang kedua, pastikan porsi dalam mengkonsumsi madu. Jangan berlebihan, maksimal hanya 1-2 sendok makan per hari. Dan sebaiknya tidak juga dikonsumsi pada orang yang diabetes dan juga pada yang memiliki masalah berat badan. Karena madu ini memiliki kalori yang cukup tinggi loh, per 1 sendok makannya sekitar 62 kalori. Jadi bisa meningkatkan berat badan. Yang kedua, batasi porsi dalam mengkonsumsi madu. Sebaiknya tidak lebih dari 1-2 sendok makan. Dan perlu diingat, madu ini tidak untuk anak kurang dari 1 tahun, tidak untuk penderita diabetes dan juga sebaiknya untuk orang-orang yang memiliki kelebihan berat badan, hati-hati dalam mengkonsumsinya ya. Karena jika berlebihan, tentu berat badan juga bisa naik. Sebaiknya konsultasi ke dokter masing-masing. Dan untuk menyimpan madu sendiri, Anda bisa menyimpannya di suhu ruang dalam tempat yang tertutup rapat ya. Sebaiknya madu tidak dimasukkan ke dalam lemari pendingin karena madu ini bisa mengkristal. Saya Dr. Aisyah Edwita Juanda, spesialis gizi klinik.